Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari ketik di kolom komentar ini dengan solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang bersolawat sekali saja maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali lipat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat adalah tiang agama dan ibadah paling agung dalam Islam. Ia bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di setiap gerakan dan bacaan solat terkandung makna ketundukan, kerendahan hati, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang kafir, adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dari hadis ini kita memahami bahwa solat adalah pembeda antara orang beriman dan orang yang ingkar. Ia menjadi fondasi iman yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Makna dan hikmah di balik solat. Dalam kehidupan sehari-hari, salat bukan hanya rutinitas waktu 5 kali sehari, tetapi juga latihan spiritual yang membentuk disiplin, ketenangan, dan keikhlasan. Orang yang menjaga solatnya akan merasakan ketentraman jiwa serta kemudahan dalam urusan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Solat menumbuhkan kekuatan batin, mengajarkan kesabaran, serta menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah. Karena itu, para ulama sering mengatakan, "Perbaikilah solatmu, maka Allah akan memperbaiki seluruh urusanmu." Solat, penghapus dosa dan pengangkat derajat. Solat juga berfungsi sebagai pembersih diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah seseorang ada sungai dan ia mandi di sana 5 kali setiap hari? Apakah masih tersisa kotoran padanya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun." Beliau bersabda, "Demikianlah solat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengan solat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain menghapus dosa, solat juga menjadi sarana pengangkat derajat di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sujud, karena tidaklah engkau sujud sekali kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapus darimu 1 kesalahan." Hadis riwayat Muslim. Maka semakin sering seorang hamba bersujud, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Sujud adalah simbol kerendahan hati, dan justru dari kerendahan itulah Allah meninggikan kedudukan seseorang. Keutamaan solat yang khusyuk. Solat tanpa kehadiran hati hanyalah gerakan tubuh. Namun solat yang khusyuk adalah solat yang hidup, yang menghubungkan hati hamba dengan Allah. Allah berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk bukan berarti diam tanpa gerak, melainkan kesadaran penuh bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada seorang hamba yang solat, namun tidak ditulis untuknya kecuali 1/10 atau 1/5 dari solatnya, tergantung kadar kehusyukannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita memahami bahwa nilai solat bukan diukur dari panjang atau pendeknya waktu, melainkan dari seberapa hadir hati kita di dalamnya. Solat yang khusyuk akan menenangkan jiwa, melunakkan hati, serta menuntun seseorang menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh keberkahan. Solat, solusi dalam setiap masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan solat sebagai tempat perlindungan saat menghadapi kesulitan. Disebutkan dalam sebuah hadis, apabila Rasulullah menghadapi suatu perkara yang menyusahkan beliau,
maka beliau segera menunaikan solat. Hadis riwayat Abu Daud. Solat adalah jalan kembali kepada Allah. Dalam sujud, seorang hamba mencurahkan segala keluh kesahnya, bukan kepada manusia, melainkan kepada Sang Maha Mendengar. Allah berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ketika hati gelisah, solat menjadi penenang. Saat hidup terasa berat, solat menjadi tempat berlabuh. Dari situlah datang kekuatan, keteguhan, dan ketenangan. Cara meningkatkan kualitas solat. Untuk memperbaiki solat, seseorang perlu memahami hakikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, solat bukan sekadar rutinitas, tapi pertemuan spiritual antara hamba dan Rabb-Nya. Kualitas solat dapat ditingkatkan dengan menjaga wudhu dan kebersihan hati, menunaikan solat tepat waktu, memperbanyak solat sunnah seperti tahajud, duha, dan rawatib, membaca zikir dan Al-Quran agar hati tenang sebelum solat. Allah berfirman, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Solat yang berkualitas bukan hanya berpahala, tetapi juga membentuk akhlak dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Solat sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Toha ayat 132. Solat adalah pintu keberkahan hidup. Ketika seseorang menjaga solatnya, Allah akan menjaga rezekinya, keluarganya, dan hatinya. Rumah yang di dalamnya ditegakkan solat akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah sebagian solatmu di rumahmu, dan janganlah menjadikannya seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan solat, hati menjadi lapang, hidup terasa ringan, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, solat bukan hanya kewajiban, tapi juga sumber kekuatan dan ketenangan. Siapa yang menjaga solatnya, maka Allah akan menjaga hidupnya. Siapa yang memperbaiki solatnya, maka Allah akan memperbaiki seluruh urusannya. Mari kita jadikan solat bukan sekadar rutinitas, melainkan perjumpaan suci antara jiwa dan Sang Pencipta. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan solat dengan khusyuk dan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.